Apa sebenarnya keuntungan yang bisa didapatkan oleh Putri Chandrawati dengan kembali mengulang cerita ini menjadi korban dari pelecehan seksual? Dan memang nanti terus kita akan dalami apakah betul-betul terjadi hal ini. Mas Reza tadi sudah menjelaskan sampai poin kedua, saya hentikan sebelum jeda. Monggo silakan dilanjutkan. Poin ketiga ya. Ya. Entah trauma, entah depresi, entah gangguan stres akut, entah guncangan jiwa, pokoknya serba negatif ya, yang konon dialami oleh PC. Ya. Tapi lagi-lagi, orang yang mengalami penderitaan psikis sedemikian rupa, hampir bisa dipastikan akan mengisolasi dirinya. Dia tidak mau kontak dengan siapapun. Tapi lagi-lagi pemunculan dia di Makobrimob, kita katakan apa? Bukannya mengisolasi diri, tapi mengekspos diri ke depan kamera, lalu bercerita tentang apa yang dia alami dan memperkenalkan dirinya. Profil korban ini juga patut dipertanyakan karena pemunculan guncangan kejiwaan itu, sebutlah guncangan jiwa ya, karena saya tidak tahu persisnya apa sebetulnya ini mau dipakai. Guncangan jiwa itu munculnya selektif dan insidental. Ketika diperiksa oleh pihak tertentu, yang bersangkutan sakit, kooperatif, depresi. Dia katakan persoalannya dari hulu sampai hilir. Tapi ketika diperiksa pihak lain, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, justru PC diam seribu bahasa. Betul. Kan aneh. Ada orang yang mengklaim dirinya korban, menderita sedemikian rupa, pasti butuh pertolongan. Tapi ketika didatangi oleh lembaga yang ingin memberikan perlindungan, justru kenapa tidak kooperatif? Kan mencurigakan. Jadi ini sakit atau pura-pura sakit. Ini betul-betul sakit atau malingering. Kalau betul-betul sakit ya silakan berobat, mudah-mudahan sembuh sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesegera mungkin di pengadilan. Tapi kalau ternyata itu hanya pura-pura sakit dalam kurung malingering, wah ini jadi persoalan hukum tersendiri. Nah, bisa diperiksa psikolognya ya? Harus. Poin bagus. Kenapa? Saya teringat. Dalam praktek malingering ini berdasarkan studi ya, ternyata malingering itu bisa berasal dari inisiatif profesional di sekitar yang bersangkutan. Ada pembisiknya. Ada pembisiknya. Ada yang menyuruh. Entah itu oknum penasihat hukum, entah dokter, entah oknum psikologinya atau psikiatrinya. Pokoknya orang-orang yang berada di sekitar yang bersangkutan itu bisa mendorong, mengkondisikan, mengedukasi, ironis ya. Jadi mengedukasi klien mereka agar mempraktekkan malingering. Betul. Sudah pernah terjadi ya? Wah banyak studi tentang itu, banyak studi tentang itu. Nanti yang keempat, tadi sudah disampaikan oleh Kak Irma sebetulnya. Profil PC ini sekarang justru lekat di dalam ingatan publik sebagai pendusta. Ya. Bukan hanya penegak hukum yang ingin mempertahankan kredibilitasnya. Korban pun punya kepentingan untuk mempertahankan kredibilitasnya. Bahwa saya korban, saya layak dipercaya sebagai korban. Tapi perkataan beliau dari waktu ke waktu justru meruntuhkan kredibilitas sebagai seorang korban. Alih-alih masyarakat jatuh simpati kepada orang yang mengklaim dirinya sebagai korban, tapi justru masyarakat lebih mengecam dia sebagai sosok pendusta. Nah, 4 hal ini yang membuat saya lagi-lagi berpikir, jangan-jangan PC ini ingin mendapatkan sebuah manfaat hukum dari pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tapi berdasarkan 4 hal yang saya utarakan barusan, saya sanksi. Masyarakat akan bisa tergiring opininya dan majelis hakim bisa teryakinkan untuk kemudian memberikan peringanan hukuman kepada PC. Kita harapkan itu. Nanti mungkin juga Bu Irma punya catatan mengenai hal ini, bahwa masyarakat tetap harus fokus, tidak mengikuti keterangan ataupun juga cerita yang selama ini berkembang. Kita juga akan minta bagaimana pandangan dari Bang Martin mengenai hal ini, Bang. Ya, terima kasih Mbak Putri. Semua pendapat yang disampaikan oleh Inang Irma dan juga Pak Reza, saya pikir sudah lengkap. Namun saya mau coba flashback sedikit ya, di mana pada saat itu tanggal 11 Juli saya ingat sekali Komnas Perempuan ini ya, mereka ini sangat konsisten dalam berpihak. Saya ingat waktu pas tanggal 11 itu mereka mengeluarkan rilis bahwa publik harus menghargai hak-hak dari Bu PC selaku terduga ya korban kekerasan seksual. Nah, statement ini mereka lontarkan di publik berhari-hari sampai dengan akhirnya kasusnya ternyata di SP3 karena tidak ada peristiwa pidana. Pada saat itu ada orang yang tewas mengenaskan, ya, yang juga keluarganya itu diamputasi haknya, diintimidasi, tidak diberikan akses, HP-nya diretas, tidak memiliki pendamping. Nah, di sini saya lihat Komnas Perempuan sangat konsisten mendampingi Bu PC sampai akhirnya di SP3.
Dengan Lalu Patra. singkat cerita, ketika sudah selesai, ada lagi narasi baru disampaikan lagi oleh Bu PC. Kembali lagi, Komnas Perempuan konsisten lagi mendengarkan Ibu PC untuk menggaungkan lagi adanya kekerasan seksual di Magelang. Yang juga kata mereka ternyata bukan hanya kekerasan seksual, ternyata perkosaan. Gini Mbak Putri, saya pribadi ya, dalam hukum pidana memang tidak boleh menggunakan analogi secara normatif. Yang pertama, kalau istri saya diperkosa, hari itu juga ajudan saya suruh bawa si almarhum Joshua itu untuk dipolisikan di Magelang. Tangkap. Ya. Itu yang pertama, kalau saya secara normatif. Kalau secara unnormatif, sebagai laki-laki, walaupun katanya pagi-pagi saya sudah pulang ke mana? Ke Jakarta, begitu saya dengar sore, saya akan naik mobil, atau saya pesan tiket pesawat yang paling cepat, saya akan berangkat. Yang pertama saya mau pastikan, apakah benar terjadi kekerasan seksual ataupun perkosaan. Betul, karena itu bukan main-main, benar. Ya, karena orang juga harus bijak, tidak boleh hanya mendengar sepihak. Seperti di rekonstruksi itu kan hanya ngomong, kamu tega, tembak. Itu kan orang tidak beradab. Dia tidak memberikan kesempatan Joshua untuk menjelaskan. Nah, kita kembali lagi, kalau saya jadi Mbak Sambo, saya akan datang pada jam selanjutnya setelah saya tahu ada kekerasan seksual. Ini enggak. Santai-santai ya. Betul. Betul. Jadi di samping kejanggalan-kejanggalan yang sudah terkuak di publik ini, obstruction of justice, rekayasa kasus, upaya suap, ya, kejanggalan-kejanggalan yang bersifat natural dari manusia, itu juga tidak ada indikasi yang terjadi. Ya, nah inilah yang membuat saya sepakat sama Bung Reza bahwa sulit untuk meyakinkan publik itu terjadi. Karena faktanya memang tidak terjadi. Baik, Bang Martin. Demikian, Mbak Putri. Baik, Bang Martin. Jika memang terjadi pelecehan seksual di Magelang, itu memang banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Bagaimana bisa kemudian seorang suami mengizinkan istrinya masih ada di rumah yang sama dengan pelaku dari pelecehan seksual tersebut? Itu saja hal pertama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi setelah jeda berikut ini.